Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trendsetter. Oke, kali ini kita akan belajar kembali mengenai Excel, yaitu rumus dasar Excel dan fungsinya. Nanti kita bahas satu persatu dan mulai dari dasarnya dulu ya. Ini saya menggunakan kelas Excel, website kelas Excel. Ini saya sarankan mungkin teman-teman yang ingin belajar Excel, kenapa? Karena ini fungsinya banyak sekali kalau kita, apalagi kalau kita bekerja di kantor ya, untuk mengolah data, untuk menghitung, untuk mengolah data keuangan, data apapun. Ini sangat membantu sekali. Nanti ada rumus-rumus yang kita bisa gunakan yang nantinya kita bisa mengolah data itu lebih cepat ya. Ini adalah salah satu aplikasi yang dari Microsoft yang menurut saya sangat berguna sekali ya. Memang ada Office Word, ada PowerPoint dan Excel, ini yang dasar. Yang lainnya mungkin ada gunanya juga, tapi nggak terlalu digunakan, jarang digunakan. Oke, langsung saja ke bagian rumus dasar Excel. Di sini di kelas Excel ID dijelaskan rumus dasar Excel. Nah, ini ya listnya. Jadi di Excel itu banyak sekali fungsi-fungsi yang kita bisa pelajari. Nanti untuk awal nanti kita bisa belajar mengenai fungsi logika dulu ya. Sebenarnya di video sebelumnya juga sudah saya bahas, tapi hanya sekilas, hanya kalau nggak salah hanya rumus if. Nanti kita ulas sedikit dari 5 fungsi logika ya, yaitu fungsi if error, fungsi and, fungsi or, dan fungsi not. Yang ini ya. Nah, yang ini nanti kita bahas satu persatu. Yang lainnya ada fungsi text yang terdiri dari fungsi lower, upper, proper, left, right, mid, find, search, line, trim, dan lain sebagainya. Ada fungsi pencarian yang mungkin pernah dengar ya, VLOOKUP, HLOOKUP, dan sebagainya. Index, match, offset, address, indirect, rows, column, dan sebagainya. Ada fungsi matematik juga untuk menghitung sebagainya. Fungsi database juga ada. Oke, baik, langsung saja kita ke fungsi logika. Kita buka dulu di fungsi logika dulu ya. Nah, ini fungsi logika yang pertama adalah fungsi if. Fungsi if ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan logika. Kita mau memunculkan hasil berdasarkan kriteria logika yang kita buat. Contoh nih, jika ini ya, ini susunan rumusnya. Semua rumus di Excel harus diawali dengan sama dengan, tapi di sini nggak ditulis. Tapi pasti harusnya sama dengan if. Tes logika yang di sini yang dimaksud adalah contoh. Jika nilai di ini gambaran dulu ya, nanti saya jelaskan dengan kita langsung aplikatif di Microsoft Excel. Jika nilai 10 jika nilai X, nanti X itu nanti diganti dengan sel ya. Jika nilai X lebih besar dan sama dengan 100, misal itu tes logikanya. Itu istilahnya uji logika yang kita buat sendiri. Itu di sini. Jika nilai X sama dengan lebih besar 100, itu namanya tes logika. Maka titik koma itu di rumus if ini sama artinya dengan maka. Titik koma ya. Titik koma ini sama dengan maka. Jadi saya ulang lagi ya. Sama dengan if nilai X lebih besar daripada 100, maka misal kondisi yang terpenuhi itu jika benar ya, jika nilainya nanti benar lebih dari 100, maka nilainya A misal. Dan yang titik koma kedua itu sebaliknya, atau jika nilainya salah ya, titik koma lagi. Jika nilai salah seperti apa, kita buat bisa apapun, misal nilainya B atau nilainya 0 atau apapun. Contoh ya, kita buka Microsoft Excel dulu. Excel ya, kita buka Excel dulu.
contoh nih, saya buatkan contoh. Kita buat di sini ya, misal di sel ini atau di sel I aja ya, atau sel A, ada sel I sembarang, kita terserah mau membuat data dimanapun. Misal nilainya ada 52, ada ini H ya, di kolom H ada 45, ada 78, ada 95, ada 100, ada cuma 20 gitu ya. Nah, di sini kita misal nih, saya seorang guru, terus kita punya nilai anak didik kita, nilai-nilai mereka. Nanti kita konversi ke nilainya nggak bentuk angka lagi, kita konversi ke bahasa ininya, kita konversi ke nilai A, B, C, atau ke misal nilai, jika nilainya lebih dari 80 dia lulus gitu ya, kalau di bawah 80 dia tidak lulus, misal seperti itu fungsi rumus if ya. Contoh ini ya, ini kita punya data seperti ini misal saya kasih nama nilai ujian siswa kelas 6 itu ya. Nah, rumusnya error. Nah, kita punya data seperti ini. Nah, kita ingin mengkategorikan nilai-nilai mereka ini jika nanti kita mau mencari, misal datanya ada 1000, nggak mungkin kita mau mencari satu-satu kan. Nah, makanya kita menggunakan rumus if ini untuk mengkategorikannya. Misal jika nilainya 80 ke atas dia lulus, kalau nilainya 80 ke bawah dia tidak lulus gitu ya. Ini kita membuat dua kategori dulu, 80 ke atas lulus, 80 ke bawah tidak lulus gitu ya. Itulah fungsi rumus if. Nah, jadi sama dengan if kurung buka. Di sini ada tulisannya logika tes, sama dengan tadi yang di website ini, tes logika atau logika tes. Di sini sebenarnya sudah ada keterangannya. Di sini logika tes. Kalau kita klik ini sebenarnya ada kolom, tapi nggak mau ya, apa-apa. Langsung aja sama dengan if. Kita membuat logiknya dulu kan. Kita tadi mau membuat logika kalau nilai 80 ke atas nilainya dia lulus, kalau ke bawah, di bawah 80 dia tidak lulus gitu kan. Jadi jika nilai 80 jika nilai sel ini ya, kita sejajar dari satu baris itu, kita pilih sel yang sebaris. Jika nilai sel H3 itu lebih besar sama dengan 80, maka kalau kita membuat kalimat lulus tidak lulus, berarti itu kan teks ya. Kalau teks itu harus ada tanda titik 2. Sorry. Nah ini ya, titik 2 lulus. Jadi kalimat pertama, titik koma pertama itu menyatakan yang benar. Jika ini pernyataan yang logika ini benar, itu jadinya yang di depan gini ya. Jadi kalau bentuknya teks, lulus tidak lulus, benar tidak, ini benar salah sebagainya. Kalau punya teks atau bahasa ininya string ya, itu menggunakan tanda petik. Terus yang titik koma kedua ini sebaliknya, jika nilainya di bawah 80 dia tidak lulus. Karena kita cuma membuat dua kategori, jadi langsung aja kita nggak harus membuat logika tes lagi. Jadi langsung kita buat kalimat tidak lulus. Gini, terus kurung tutup. Nah, dari sini kenapa kok kita langsung membuat kalimat tidak lulus? Jadi karena cuma kita membuat dua kategori saja. Jadi bahasanya selain nilai 80 ke atas pasti nilainya tidak lulus, entah berapapun nilainya, pokoknya yang di bawah 80 pasti tidak lulus. Oke, kita lanjutkan. Ini kita coba ya, kita langsung enter. Jadi
rumusnya saya ulang lagi, sama dengan if kurung buka jika, nah, if kan jika ya, jika sel H3 itu lebih besar sama dengan 80 maka lulus. Jika nilai selain yang masuk dalam kategori lebih dari 80 maka nilainya tidak lulus, gitu maksudnya. Kita coba ya, langsung enter. Ini kita temukan ada error guys, ada error. Kita cek lagi ya, karena ada error kita cek lagi. Oke, nilainya lebih besar sama dengan, kita coba gini aja. Oke, langsung kita coba lagi. Oh, ada kesalahan titik koma. Sebentar ya guys, ada kesalahan titik komanya. Oh gini, oh ya, ini yang saya tahu ini kesalahannya di mana. Mungkin ini harus dipahami ya. Di setiap Excel itu aturannya beda-beda. Sebenarnya kita bisa ubah manual, tapi kita kalau lihat bawaannya dari Microsoft Excel, kita harus cek benar-benar pemisah dari rumus itu. Kita lihat, ini kan saya pakai titik koma ya, kita pakai titik koma, tapi kita harus pahami di keterangan yang di bawah ini yang saya ingkari ini ternyata dia menggunakan hanya koma saja, bukan titik koma. Jadi perlu diperhatikan ya, ketika kita menuliskan rumus di Excel, kita harus perhatikan ini. Kalau di sini menggunakan koma, berarti kita harus menggunakan koma pemisahnya. Koma, ini juga koma. Paham ya? Jadi kita harus cek dulu di sini pemisahnya apakah titik koma atau koma, karena settingannya setiap Excel defaultnya beda-beda. Kita bisa ubah sebenarnya di file ini, nanti di preference, tapi nanti aja kita langsung aja ke ini ya. Jadi langsung kebaca. Nah, ini nilai 52 ini sama dengan tidak lulus. Kita tarik ke bawah, coba apakah benar. Nah, kelihatan benar kan? Jadi kalau di bawah 80 ini di bawah 80 tidak lulus, 45 di bawah 80 tidak lulus. Tapi yang nilai di atas 80, misal contoh 95 sama dengan lulus, 100 tidak lulus. Oke, ini yang dari rumus if. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai rumus if error. Apa fungsi dari if error? Saya ulas sebentar. Fungsi if error itu digunakan untuk mengubah nilai error atau nilai kesalahan. Gimana nanti penerapannya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian untuk edukasi untuk belajar Excel hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di komentar di bawah ya, komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.